Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menunggu. Mungkin kita bisa mulai programnya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu hari ini dalam acara sosialisasi SNPMB 2024 untuk siswa kelas 12. Untuk acara pada sore hari ini akan ada presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Husna Nugroho. Yang kedua akan ada presentasi dari College Counselor yaitu Miss Sri Utami, dan yang ketiga akan ada uh, sesi informasi dari College Counselor Mr. Nozim Kursanov, dan yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait informasi SNPMB pada hari ini, mungkin nanti bisa disampaikan di chat box ketika sesi sedang berlangsung bisa, atau mungkin nanti ketika sesi informasinya sudah berakhir. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, silakan kepada Bapak Imam Husna Nugroho atas pemaparannya yang pertama. Baik, terima kasih Miss Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir di kegiatan kita dalam sesi Zoom hari ini. Mohon maaf, ini kami terpaksa mengambil bentuk sosialisasinya dalam bentuk Zoom. Satu, karena waktunya juga sudah mulai berjalan untuk proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam negeri ini, sehingga kami pikir daripada nanti harus menunggu terlalu lama, kalau kita nunggu Sabtu untuk mengumpulkan orang tua, mungkin kita lakukan di sesi Zoom ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin masih ingat terakhir kita bertemu di sekolah yaitu di bulan Agustus di awal semester 1 kemarin, kelas 12. Waktu itu kita sampaikan beberapa informasi yang sebahagiannya masih ada yang belum terlalu jelas karena belum ada informasi tentang jadwal SNPMB dan lain sebagainya. Untuk sekarang, alhamdulillah beberapa informasi tersebut sudah kita bisa dapatkan, dan ini kami lakukan sesi sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada orang tua mengenai beberapa update hal-hal yang kami rasa Bapak dan Ibu perlu untuk mengetahuinya. Fokus untuk kegiatan kita hari ini insya Allah adalah untuk proses seleksi yang SNMPMB, jadi yang di dalam negeri terlebih dahulu. Memang Pak Nozim juga hadir di sini, beliau juga siap untuk menjawab nanti untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran ke luar negeri dan lain sebagainya, tetapi untuk hari ini mungkin kita bisa fokuskan kepada SNMPMB dulu, SNBP dan SNBT. Baik Bapak dan Ibu, izin saya untuk bisa share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, insya Allah sudah terlihat. Jadi ada beberapa update yang kami perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua. Yang pertama adalah tentang timeline. Jadi waktu di bulan Agustus juga saya sudah sempat sampaikan tentang timeline kegiatan kelas 12. Dan saat ini ada beberapa informasi terbaru yang kita dapatkan baik dari Kemdikbud maupun dari Dinas Pendidikan Banten berkaitan dengan timeline anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas 12. Baik, yang pertama, untuk general timeline-nya, untuk midterm 1 dan final term 1 kemarin sudah kita lalui sama-sama, berarti sekarang kita tinggal menunggu untuk yang midterm exam 2. IS 3 kita sebutnya, itu akan dilakukan tetap sama jadwalnya 26 Februari sampai 1 Maret Bapak dan Ibu. Nah, berbeda dengan anak-anak di kelas 10 dan 11, untuk anak-anak kelas 10 dan 11 itu sebenarnya dianggap sebagai midterm exam, artinya nilai tengah semester. Akan tetapi untuk anak-anak kelas 12, maka ujian antara tanggal 26 Februari sampai 1 Maret ini adalah ujian untuk penilaian rapor semester 6. Jadi kita akan lakukan di sekolah, insya Allah
untuk penilaian rapor semester 6 berbarengan dengan anak-anak kelas 10 dan kelas 11 melakukan midterm exam yang kedua untuk semester 2 ini. Kemudian ini yang berubah Bapak dan Ibu, kita mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Banten bahwa untuk ujian sekolah SMA itu timelinenya berubah. Awalnya baru boleh dimulai dilakukan itu di tanggal 22 April, baru boleh dimulai ujian sekolah. Tetapi kemarin kita dapat edaran baru dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa ujian sekolah paling awal bisa dilakukan tanggal 25 Maret. Nah, karena kita sekolah SPK, maka tanggal 25, 26, 27 Maret itu kita lakukan ujian untuk mata pelajaran wajib nasional. Jadi ada 3 yang wajib nasional, PKN, Bahasa Indonesia, dan Agama, itu kita lakukan ketika Windows ujian sekolahnya sudah terbuka. Sedangkan untuk mapel-mapel yang lain kita lakukan di dalam minggu sebelumnya. Jadi Windows ujian kita adalah antara tanggal 18 sampai tanggal 27 Maret. Artinya apa? Sesudah anak-anak ujian di tanggal 26 Februari sampai 1 Maret untuk pengisian rapor semester 6, maka anak-anak kita akan melakukan ujian 2 minggu berikutnya, yaitu untuk ujian sekolah. Alhamdulillah jadwalnya maju dibandingkan tahun lalu, sehingga anak-anak kita nanti tidak terhalang, artinya tidak masih berada di sekolah, padahal kebanyakan mereka punya aktivitas lain untuk berkaitan dengan persiapan UTBK nantinya. Jadi perubahan jadwal ini kita dapatkan dari Dinas Pendidikan dan kita menyesuaikan pelaksanaan ujian sekolah kita sesuai dengan kalender yang baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ini perubahan yang pertama, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah tentang hari terakhir sekolah. Jadi hari terakhir sekolah kelas 12 itu berarti adalah hari terakhir ujian sekolah pada tanggal 27 Maret 2024. Jadi itu di bulan puasa, karena bulan puasa tahun ini kalau nggak salah jadwalnya itu mulai tanggal 11 Maret. Jadi anak-anak kelas 12 nanti itu berakhir sekolah, artinya tahun ajarannya selesai itu di tanggal 27 Maret. Seiring dengan berakhirnya ujian sekolah di sekolah kita. Kemudian edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengumuman kelulusan untuk anak-anak kita di kelas 12 itu akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Biasanya sesudah jam 3 sore. Dan pada hari yang sama, mungkin hari berikutnya lebih masuk akal, kita baru akan melakukan pembagian surat keterangan kelulusan SKL. Jadi ini informasi terbaru yang kita dapatkan dari Kemendikbud. Nah, kalau ijazahnya kapan? Ijazahnya biasanya paling cepat 2 atau 3 minggu setelah pengumuman kelulusan. Itu kita harapkan bisa kita bagikan tergantung dari kapan kita menerima distribusi belangko ijazah nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian ada satu lagi yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu untuk update, yaitu untuk pelaksanaan wisuda SMP dan SMA. Ini tahun ini masih bergabung SMP dan SMA pelaksanaan wisudanya. Kita rencanakan di bulan Agustus kami umumkan bahwa kita rencanakan akan dilakukan tanggal 4 Mei. Tetapi ini kita geser jadi tanggal 11 Mei dengan pertimbangan tanggal 4 Mei itu masih termasuk hari ujian untuk UTBK gelombang pertama. Jadi kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 11 Mei, tempatnya masih sama dengan tahun lalu wisuda SMP SMA kita lakukan, yaitu di The Spring Club Serpong. Jadi inilah beberapa informasi update dari saya Bapak dan Ibu berkaitan dengan timeline dan jadwal-jadwal penting untuk anak-anak kita di kelas 12. Tentu saja ada timeline-timeline lain yang lebih penting berkaitan yang juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan UTBK, SNBP, dan SNBT. Nanti insya Allah akan diterangkan lebih lanjut oleh Miss Utami. Sedangkan untuk timeline-timeline yang berkaitan dengan pendaftaran ke luar negeri, nanti Pak Nozim akan bisa membantu. Sebahagian siswa kita sudah
melakukan proses pendaftaran di akhir Desember dan awal Januari ini. Tinggal nanti mungkin beberapa yang akan melakukan proses pendaftaran yang belum selesai mungkin di dalam proses pendaftarannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Husnan Nugroho atas timeline kelas atas informasi tentang timeline kelas 12. Mungkin bisa saya ulang lagi Bapak Ibu. Tadi Bapak Imam sudah menyebutkan beberapa tanggal untuk kelas 12. IS3 itu di tanggal 26 Februari sampai 1 Maret. Kemudian lanjut dengan ujian sekolah di tanggal 18 sampai 27 Maret. Kemudian pengumuman kelulusan, pembagian SKL itu di tanggal 6 Mei, kemudian ijazah kurang lebih 2-3 minggu setelah pembagian SKL, dan juga wisuda di tanggal 11 Mei. Jadi seperti itu timeline umum untuk siswa kelas 12. Lalu kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu Miss Utami dengan informasi timeline SNPMB. Silakan Miss Utami. Baik, terima kasih Miss Nana. Izin share screen. Oke, kelihatan ya sudah ya Miss Nana ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai tentang Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, ada 3 jalur untuk masuk PTN. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang kita kenal dengan SNBP. Di sini berdasarkan nilai akademik dan prestasi yang dimiliki oleh siswa, dan kuota minimumnya adalah 20% dari masing-masing unitnya. Nah, list siswa yang eligible untuk SNBP kemarin juga sudah diedarkan, dan untuk untuk tanggal 27 ya Miss Nana ya, ini adalah terakhir untuk menentukan apakah diambil atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes, kita biasanya sering menyebutnya adalah UTBK. Di sini nanti ada 2 gelombang Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mandiri gitu ya, ini kuotanya adalah 30%. Oke, nah ini beberapa ketentuan umum. Yang pertama adalah peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Yang kedua, hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. Yang ketiga adalah seleksi jalur SNBT 2024 berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Nah, ketentuan umum ini masih sama dengan tahun kemarin. Dan di sini ada ketentuan tambahan yang berbeda daripada tahun sebelumnya. Yang pertama, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP di 2024 atau SNBP 2023 atau SNBP 2022 itu tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Yang ketiga, peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Begitu Bapak Ibu, jadi ini ketentuan tambahannya. Jika sudah keterima SNBP itu tidak bisa ikut jalur mandiri ya. Terus kalau dia udah keterima SNBT, dia juga tidak bisa ikut jalur mandirinya. Seperti itu. Jadi ini kemarin berdasarkan asas keadilan.
Nah, untuk persyaratan peserta UTBK SNBT, yang pertama siswa kelas 12 di tahun 2024, lulusan tahun 2022 atau 2023 juga boleh, dan membayar biaya UTBK. Nah, tentang UTBK sendiri nanti bisa register, terus bisa memilih mau lokasi tesnya di mana. Ya Bapak Ibu, ada 2 gelombang. Materi tesnya itu terdiri dari tes potensi skolastik (TPS), penalaran matematikal, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Ini masih sama, cuma yang berbeda di tahun ini adalah kalau tahun kemarin jenis tesnya itu adalah pilihan ganda semuanya, tapi untuk tahun ini nanti ada uraian, gitu ya, uraian singkat gitu Bapak Ibu. Untuk kesempatan tesnya masih sama, yaitu setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja. Terus pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gitu, Bapak Ibu. Hasil tesnya akan diberikan secara individu. Untuk pendaftaran step-stepnya, ini masuk ke login SNPMB yang sekarang anak-anak sedang mendaftar akunnya. Jadi walaupun belum eligible untuk daftar SNBP, tetap harus buat akun gitu ya Bapak Ibu, buat akun SNPMB biar bisa nanti untuk pendaftaran UTBK SNBT-nya. Yang kedua adalah melengkapi biodata, terus nanti memilih mau tesnya di mana, terus memilih program studi apa gitu ya, terus melakukan pembayaran dan mengunduh kartu UTBK SNBT. Untuk biaya pendaftarannya 200.000. Nah, ini untuk pilihan program studinya ini ada yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Di sini adalah setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik, PTN vokasi, dan atau PTKIN. Yang kedua, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik sarjana dan 2 pilihan program vokasi dengan ketentuan sebagaimana tabel terlampir. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi Bapak Ibu, jika hanya memilih 1 program studi, maka bebas bisa memilih ya, mau sarjana, mau diploma, itu bebas. Terus jika pilih 2 pilihan program studi, itu juga bisa dua-duanya diploma atau dua-duanya sarjana, itu juga bisa gitu ya. Atau 1 diploma, 1 sarjana, itu juga boleh gitu. Tapi kalau udah lebih dari 2, 3 pilihan program studi, berarti 2 program akademiknya dan 1 program vokasinya. Jadi pilihan program sarjananya ada 2 dan harus ada vokasinya 1. Gitu. Ini sama dengan kalau memilih 4 pilihan program studi. Jadi 2 program studinya yang akademik, yang sarjana tadi, terus sisanya adalah vokasi. Gitu. Minimal ada 1 program diploma 3. Gitu ya Bapak Ibu, ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau memang tidak ingin di vokasi, berarti hanya bisa memilih 2 program studi saja. Seperti itu. Untuk pelaksanaan UTBK SNBT-nya ini dilaksanakan dengan 2 gelombang, per gelombang 7 hari, per hari dilakukan 2 sesi. Ini gelombang pertama ya 4 Mei, gelombang kedua adalah 18 Mei gitu. Jadwalnya untuk jadwal UTBK SNBT 2024, pendaftaran SNBT ada nanti di tanggal 21 Maret. Ini adalah SNBT sudah pengumuman ya Bapak Ibu, SNBT sudah pengumuman dulu, baru SNBT dibuka gitu. Untuk UTBK gelombang 1 itu di tanggal 30 April sampai 2-7 Mei. UTBK gelombang 2 di tanggal 14 sampai 20 Mei. Pengumuman hasil SNBT di tanggal 13 Juni dan masa unduh sertifikat UTBK atau SNBT di tanggal 17 sampai 31 Juli. Seperti itu. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ms. Utami atas penjelasannya mengenai timeline untuk SNBP, SNBT, dan yang lainnya. Baik, berarti ada beberapa perubahan ya untuk tahun ini ya. Jadi jika sudah
lulus SNBP tidak bisa ikut SNBT dan juga jalur mandiri, dan juga jika sudah lulus SNBT tidak bisa ikut jalur mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk yang terakhir, sesi yang terakhir, ada penjelasan dari Mr. Nozim. Kepada Mr. Nozim saya persilahkan. Thank you very much, Miss. Actually, this meeting was for SMBT only. For abroad, we are almost done. If there is any question, I'm here to help, inshallah. It's all from me for today. Thank you, Pak Nazim. Bapak dan Ibu, peserta sesi Zoom kita hari ini. Jadi untuk sesi pemaparan sudah, insya Allah sudah kita selesaikan semua. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan kemudian nanti kita akan dengarkan pertanyaannya bersama dan kita jawab insya Allah. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat sehingga nanti kita bisa terangkan juga. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin berapa Bu Nana? 2 atau 3 pertanyaan pertama dulu ya. Baik Bapak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, dengan Bapak Sigit. Silakan Bapak Sigit, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas penjelasan mengenai timeline yang memang sangat perlu kita perhatikan ya untuk persiapan anak-anak kita semua. Pertanyaannya tadi mengenai pertama ini nanti detail materi yang sudah di-share di sini nanti kita akan dapatkan Pak ya Pak Imam ya. Jadi saya untuk referensi kita nantinya. Yang kedua minta diperjelas mengenai penjelasan dari Ibu tadi mengenai kalau yang setelah jalur prestasi itu kan tidak bisa ke jalur yang ujian ya. Saya kurang jelas singkatannya, tapi pertanyaannya itu untuk yang jalur prestasi itu kan penentuannya dari nilai anak berarti ya. Itu kriterianya seperti apa dan untuk KB sendiri itu kuotanya ada berapa untuk masing-masing universitas. Ini itu dulu Pak Imam. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Miss Utami, mungkin bisa langsung dijawab. Atau mungkin kita langsung dijawab atau pertanyaan yang lainnya dulu Pak Imam? Pertanyaan dulu boleh Bu, ini ada Pak Iqbal. Oke, baik. Silakan untuk Bapak Iqbal bisa disampaikan pertanyaannya. Miss Utami berarti di hold dulu ya Miss Utami ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Halo. Halo, jelas Pak, silakan. Loh, cari suaranya. Halo. Silakan Pak, terdengar. Iya Pak, saya mau tanya untuk perihal yang jalur EJL-nya atau jalur undangan. Baik Pak. Ini yang kita memang perlu ketahui, jangan takutnya anak-anak yang maunya dia daftar di universitas yang dia mau, tapi ternyata universitas itu pernah bermasalah. Kasus misalnya anak-anak kita yang tahun lalu pernah ikut tapi tidak ambil. Nah akhirnya, ini yang harus diinformasikan ke anak-anak, takutnya apakah itu universitas masih bermasalah atau sudah bisa untuk daftar kembali di universitas tertentu itu. Makasih Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik Miss Nana, mungkin bisa dijawab dulu, sudah ada 2 pertanyaan. Yang berikutnya nanti sesi pertanyaan selanjutnya kita insya Allah akan jawab lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam dan terima kasih Pak Sigit dan Pak Iqbal atas pertanyaannya. Oke, baik Miss Utami mungkin bisa silahkan dijawab untuk pertanyaannya Bapak Sigit dan juga Pak Iqbal. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi untuk jalur prestasi SNBP itu ada 21 anak ya.
kita dapat gitu kuotanya 21 anak ini. Nanti untuk persyaratannya rapor semester 1 sampai semester 5 sertifikat gitu. Kalau untuk misalkan kuota dari kampusnya kita tidak tahu, misalkan kayak UI ngasih kuota 5, terus ITB ngasih kuota 4 misalkan ke Karisma Bangsa, itu kita tidak tahu Bapak gitu. Jadi 21 ini ya kita daftarkan gitu, seperti itu. Untuk yang kedua tadi, untuk apakah kita ada istilahnya blacklist gitu ya Pak ya. Kalau untuk sekarang kita tidak ada blacklist dari kampus, dari universitas Bapak. Kalau ada blacklist itu adalah ada surat fisik datang ke sekolah kita gitu, seperti itu. Tapi memang kalau misalkan UGM itu kan Miss, mungkin ada anak-anak yang Miss kita di blacklist UGM atau tidak gitu kan, karena kan kalau kita lihat itu kita lebih banyak diterimanya itu adalah di UI dan ITB gitu. Untuk sekarang itu kita enggak di blacklist, tapi memang untuk masuk ke kampus UGM-nya itu susah gitu, seperti itu Bapak, karena tidak ada surat fisik datang ke sekolah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Utami. Bagaimana Bapak Sigit dan Bapak Iqbal, apakah sudah bisa diterima penjelasannya? Oh iya, ya baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Karena takutnya itu Pak, anak kita kan banyak yang maunya ke sana, tapi memang saya katakan ke anak saya, cari yang peluangnya lebih besar. Walaupun urutanmu di atas atau urutanmu ke bawah, walaupun lengkap, kita cari bahwa sekolah itu banyak masuk, sudah banyak diterima di jalur undangan itu yang kita harus perkuat juga ke anak-anak, karena kadang-kadang anak-anak ini mau ikut-ikutan tapi tidak melihat peluang. Nah ini yang perlu kita ingatkan ke anak-anak. Begitu, makasih Bu. Iya Bapak, satu lagi mungkin kan kalau untuk SNBT salah satu faktor yang dilihat itu juga adalah alumni gitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau alumni kita di UI dan ITB kan memang sudah banyak yang diterima lewat SNBP gitu. Saya memang juga sarankan anak-anak lebih ke sana, ke UI dan ITB gitu, seperti itu. Tapi kalau tetap mau UGM berarti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Utami. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Ria ya, silakan Ibu Ria. Ya, Assalamualaikum Pak Imam, Bu Nana, Miss Utami, Mr. Nozim. Mau bertanya berkaitan dengan IUP, itu mulai pendaftaran IUP itu kapan? Dan kemudian apakah sekolah juga akan membantu dalam pendaftaran proses IUP jalur mandiri? Gitu aja. Thank you. Baik, terima kasih Ibu Ria tentang IUP ya. Kemudian Iya, betul. kepada Bapak Adi Widodo, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ada yang saya pengen tanyakan begini ya. Pertama, apakah sekolah punya data mengenai passing grade ya dari setiap universitas? Satu. Yang kedua juga, apakah juga sekolah kita Karisma Bangsa juga punya data mengenai passing grade dari para siswa? Karena ini berguna buat, kebetulan kan anak saya itu kan pindahan ya, jadi yang kemungkinan dengan ujian aja lah dia bisa mencoba untuk masuk ke universitas. Jadi kira-kira kita bisa nentuin kita mau yang probabilitasnya paling besar kita masuknya kemana gitu. Jadi kalau umpamanya sekolah punya informasi minimal tahun lalu saya passing grade-nya di UI 800, UPN 750, atau di UIN terus 650, terus kita bisa cocokin, deketin sama passing grade terakhir dari anak kita gitu. Itu sih saya pengen tanya itu aja. Baik, makasih. Baik, terima kasih Bapak Adi Wibowo ya. Berarti ini terkait passing grade dari universitas dan juga para siswa. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari chat. Ini dari Ibu Balkis Kusumawati tentang talent scouting UI, persyaratannya seperti apa. Dan satu lagi dari Ibu Rosi, untuk siswa yang eligible, pilihan anak-anak yang eligible bagaimana mengaturnya jika ada 2 anak yang ingin mengambil jurusan yang sama di universitas yang sama.
karena ibunya baru tahu kalau harus satu kuota di masing-masing jurusan seperti itu. Jadi sekarang ada 4 pertanyaan. Ada dari Ibu Ria tentang IUP, Bapak Adi Wibowo tentang data passing grade, dari Ibu Balkis tentang talent scouting dan syaratnya, dan juga Ibu Rosi tentang eligible untuk mengambil jurusan di kuotanya yang masing-masing satu jurusan. Seperti itu. Silakan Miss Utami atau Pak Imam. Baik, Bapak Ibu, saya coba secara umum dulu. Yang pertama mengenai IUP, artinya International Undergraduate Program, yang beberapa universitas di Indonesia juga melakukan. Itu memang masing-masing universitas punya jadwal sendiri dan persyaratan sendiri. Kita insya Allah akan bantu siswa-siswi kita untuk bisa mendaftar ke program-program tersebut sejauh yang kita bisa nanti. Artinya jadwal, kemudian proses pendaftaran, pembukaan akun, dan lain sebagainya kita akan bimbing dan dampingi anak-anak dalam prosesnya untuk pendaftaran IUP tadi. Cuma memang karena di Indonesia saja ada beberapa universitas yang menyelenggarakan IUP, mungkin nanti harus spesifik juga mau masuk IUP yang mana, karena bahkan di satu universitas antara IUP misalnya jurusan A dengan IUP jurusan B, kadang persyaratan dan pola pendaftarannya bisa berbeda. Itu juga akan membantu kami sekali, terutama di College Counseling Department kami, kalau targetnya jelas dan kita tahu IUP yang mana yang akan dituju. Kemudian berkaitan dengan talent scouting UI, nanti untuk yang passing grade universitas dan siswa nanti mungkin Miss Utami akan jawab. Tetapi untuk yang talent scouting UI itu biasanya kita terima surat dulu Bapak dan Ibu. Jadi UI biasanya akan bersurat ke sekolah, itu langsung biasanya 2 kesempatan, yaitu PPKB UI dan kemudian talent scouting UI. Mereka akan sampaikan berapa kuota kita di sekolah. Nah, untuk talent scouting berapa siswa, untuk PPKB UI berapa siswa. Jadi ini sebenarnya bagian terpisah dari SNBP tadi dari UI-nya. Nah, itu biasanya kita baru mendapatkan suratnya ya di akhir Januari paling cepat atau di awal Februari. Jadi untuk proses penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024 ini untuk UI kita belum menerima surat tersebut. Nanti insya Allah kalau memang sudah diterima suratnya, kita akan segera infokan kepada orang tua. Tapi tentu saja karena kuota yang diberikan oleh pihak UI itu biasanya jumlahnya terbatas, maka kami akan mengambil kebijakan yang sama dengan SNBP, jadi yang jalur undangan. Kita akan peringkat untuk anak-anak yang memang berminat untuk masuk UI dan kemudian kita akan berikan haknya sesuai dengan kuotanya. Yang terakhir mungkin kalau ada 2 anak yang ingin mengambil jurusan yang sama di universitas yang sama. Nah, ini memang agak dilematis ya Bapak dan Ibu, karena ada keinginan anak dan orang tua yang kita juga tidak bisa kesampingkan. Makanya kami di sekolah itu merilis ranking anak-anak. Seenggak-enggaknya untuk yang memang eligible untuk SNBP. Sehingga nanti Bapak Ibu sebagai orang tua maupun siswa sendiri bisa mengukur. Jadi kalau proses perankingan kami itu kami hitung berdasarkan rata-rata ranking semester 1 sampai semester 5. Jadi misalnya siswa A rankingnya ranking 18. Kemudian siswa B rankingnya ranking 12. Tapi sama-sama mau pilih jurusan kedokteran UI misalnya. Ya secara reguler saja saya kira mungkin siswa A yang ranking 18 akan punya kesempatan lebih kecil untuk bisa masuk ke kedokteran UI kalau mereka berdua sama-sama memilih kedokteran UI. Jadi itu mungkin harus dipertimbangkan masa-masa nanti oleh orang tua dan siswa. Karena memang satu SNBP ini untuk jalur undangan itu kalau sudah diterima maka itu akan menutup jalur lain untuk anak-anak kita. Baik itu jalur SNBT maupun jalur mandiri nanti untuk anak-anak kita. Nanti kemudian kalau sudah ikut SNBT
sudah lulus lewat jalur SNBT, maka itu juga akan menutup jalur mandirinya saja. Jadi ini benar-benar harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin supaya nanti kalau diterima di salah satu jurusan yang dipilih, baik itu lewat SNBP maupun SNBT, pastikan bahwa putra-putri kita benar-benar ingin melanjutkan ke universitas dan jurusan yang tadi mereka pilih. Mungkin itu dari saya pengantarnya. Bu Utami, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Imam. Menambahi sedikit tentang IUP, untuk sekarang IUP UGM itu sudah buka pendaftaran untuk gelombang 1. Kita juga sudah infokan ke anak-anak dan kita bantu untuk pendaftarannya. Untuk nanti dari kampus lain, jika memang sudah dibuka, kita juga akan infokan ke anak-anak seperti itu. Untuk talent scouting, tambahan sedikit, untuk tahun ini mundur jadwalnya Bapak Ibu itu adalah di bulan April. Seperti itu. Jadi bulan April setelah SNBP keluar, diterima atau enggak, baru nanti kita bisa register untuk yang talent scoutingnya. Untuk yang tadi passing grade, ada Bapak, nanti kita bisa kirim lewat wali kelas ya. Passing grade ke kampus. Baik, terima kasih Pak Imam dan Miss Utami. Semoga jawaban dan penjelasan tentang IUP, passing grade, talent scouting UI, dan juga siswa yang mengambil jurusan di universitas yang sama dapat diterima dan juga cukup jelas, insya Allah. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Nana, maaf tadi yang untuk talent scouting juga ditanyakan untuk syaratnya. Ya, syaratnya. Kalau syaratnya seperti biasa, raport dari semester 1 sampai semester 5, terus ada sertifikat bahasa Inggris, bisa IELTS atau TOEFL, dan juga adalah esai atau personal statement, sertifikat, sama sertifikat yang dia punya. Gitu. Baik, terima kasih Miss Utami. Jadi tadi ada 3 kurang lebih ya Miss ya, raport 1 sampai 5, kemudian sertifikat bahasa Inggris itu either IELTS atau TOEFL IBT, dan juga personal statement atau esainya ya. Iya, sama sertifikat dari anaknya, Miss, portofolio dari anaknya. Portfolio dari anaknya, baik. Terima kasih Miss Utami. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Dito, kalau jalur mandiri apakah sudah ada biayanya? Sudah ada info tentang biayanya? Belum, so far sih belum ya. Gitu. Mungkin saya bisa tambahkan Bu Utami, untuk jalur mandiri memang sekali lagi itu wewenangnya masing-masing universitas untuk menentukan berapa banyak yang mereka akan terima, kemudian apa saja persyaratannya, biayanya apa, itu masing-masing universitas yang akan menentukan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, ada satu yang berbeda mungkin dengan pelaksanaan jalur mandiri di tahun-tahun sebelumnya, yaitu komitmen dari Kemdikbud untuk menjadikan jalur mandiri itu lebih transparan. Artinya pembiayaannya berapa, nanti dipakai untuk apa saja, itu nanti orang tua sebelum mendaftar itu harus sudah diinfokan terlebih dahulu oleh universitas. Jadi ini programnya Kementerian Pendidikan, Pak Menteri Nadiem Makarim, sehingga nanti orang tua itu ketika mendaftar jalur mandiri itu sudah tahu range biaya yang mereka akan keluarkan selama let's say 4 tahun sekolah di jalur mandiri UI itu berapa. Jadi ada ketentuan dari Kemdikbud yang akan mengatur itu, tapi bukan mengatur besaran biaya. Yang diatur adalah transparansi berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang memang berminat untuk mengikuti atau mendaftar lewat jalur mandiri untuk putra-putrinya, mungkin harus dipantau di website masing-masing universitas dan jurusan yang dituju. Karena ada ketentuan dari Kemdikbud untuk transparansi biaya tadi Bapak dan Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Dito untuk biaya jalur mandiri. Kemudian ada satu pertanyaan dari Ibu Heni untuk sertifikat untuk talent scouting UI. Apakah ada batasan maksimum untuk kirim sertifikatnya? 3 biasanya, Miss.
Oke, baik. Jadi kurang lebih ada 3, Ibu, untuk maksimum kirim sertifikat untuk program talent scouting. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin Miss Nana, ditanyakan? kayaknya ada pertanyaan follow up dari Pak Dito. Mhm. Kalau ada data tahun 2023 bisa di-share. Sayangnya belum ada Pak datanya karena eh, keputusan atau arahan untuk transparansi biaya ini baru dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Merdeka Belajar episode 22 kalau nggak salah. Kalau Bapak dan Ibu mau penjelasan lengkap dari Mas Menteri dan timnya, itu biasanya di YouTube-nya Kementerian itu ada pada waktu rilisnya mereka rekam dan share ke masyarakat. Jadi Merdeka Belajar episode 22 tentang transformasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin nanti bisa dilihat detailnya di sana Bapak dan Ibu di akun YouTube-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin begitu tambahannya Pak Dito. Baik, terima kasih banyak Pak Imam. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dalam sesi ini? Oke, mungkin sudah cukup jelas mungkin ya informasi yang disampaikan oleh Pak Imam dan juga Ms. Utami terkait timeline kelas 12 dan juga secara umum di sekolah dan juga timeline untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, baik itu dari jalur SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri sesi Zoom pada sore hari ini. Jika mungkin nanti Bapak Ibu ternyata, ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Adi Wibowo, cara kita orang tua bisa tahu passing grade universitas dan juga fakultas yang dituju, dan juga passing grade anak kita. Mungkin Baik silakan, Pak Imam. Adi, saya coba tambahkan tadi jawaban dari Miss Utami. Kita punya Bapak datanya, cuma memang begini Pak Adi, data passing grade yang beredar dan kita terima itu pun juga biasanya kita dapatkan, kita compile dari anak-anak kita sendiri yang ikut bimbel Pak. Karena memang tidak dirilis oleh universitas, data passing grade universitas hanya merilis tingkat competitiveness dari masing-masing jurusan. Jadi misalnya pendaftar 400 tapi yang diterima 36 misalnya. Hanya itu yang dirilis secara resmi. Tetapi kalau nilai ujiannya berapa itu sampai sekarang kita belum punya artinya data resmi dari hal itu. Yang kita punya adalah data yang dikompil biasanya oleh bimbingan-bimbingan belajar yang ada di kita. Nah, bagaimana dengan performance siswa-siswi kita sendiri? Siswa-siswi kita sendiri sebenarnya Bapak, kita tidak melakukan tes untuk UTBK di sekolah. Tapi kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengikuti beberapa tryout. Misalnya kayak Sabtu yang lalu, kita infokan kepada anak-anak bahwa ada tryout SNBT yang sifatnya gratis. Kita kerjasama dengan satu lembaga mitra kita di sini, yang anak-anak bisa ikuti. Sehingga nanti anak-anak bisa melihat kira-kira passing grade-nya berapa. Tapi biasanya data itu anak-anak akan lebih banyak dapatkan bukan dari kita di sekolah, akan tetapi dari lembaga-lembaga yang memang memfokuskan diri ke bimbingan belajar untuk persiapan UTBK. Mungkin begitu Pak Adi. Jadi nanti kita akan share data yang kita punya tentang passing grade masing-masing universitas dan jurusan. Tapi disclaimer lagi, itu data bukan resmi dari universitasnya, tetapi biasanya data yang hasil compile dari bimbel-bimbel yang ada di Indonesia saat ini. Dari Ibu Hidayati nih masih ada satu lagi, Bu Nana, sekalian aja ya. Untuk siswa yang eligible, apakah kami bisa tahu kalau ada yang mengambil jurusan dan universitas yang sama? Bisa Ibu. Rencana kita akan data untuk siswa-siswi yang eligible untuk SNBP, jalur undangan, itu mereka akan memilih nanti universitasnya apa, jurusannya apa, sehingga secara transparan teman-teman dan orang tuanya bisa tahu kemungkinannya. Misalnya kalau peringkat 3-nya sudah ambil
kedokteran, let's say Undip atau UI, ya mungkin peringkat-peringkat di bawahnya bisa memutuskan apakah akan mau mencoba mengambil di universitas dan jurusan yang sama atau mencoba di jurusan dan universitas yang lain yang mungkin lebih besar kemungkinan diterimanya karena tidak bersaing dengan yang peringkat 3 seperti itu. Mungkin begitu Bapak dan Ibu tambahan informasi dari saya. Baik, terima kasih Bapak Imam. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin sebelum sesi informasi terkait timeline kelas 12 dan juga SNPMB ini berakhir. Baik, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu pada hari ini. Untuk slide presentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Imam dan juga Ms. Utami, insya Allah mungkin bisa kami kirimkan nanti melalui wali kelas masing-masing. Dan jika mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin tadi ternyata lupa ingin menanyakan pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung menghubungi Ms. Utami atau bisa juga melalui wali kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan kami izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama Zoom sesi pada sore hari ini. Kami dari Sekolah Karisma Bangsa berharap yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Semoga siswa-siswi kami dari Sekolah Karisma Bangsa, putra-putri Bapak Ibu sekalian, banyak yang diterima melalui jalur SNPP, SNBT, ataupun mandiri. Jadi siswa-siswi Karisma Bangsa insya Allah nanti bisa banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Baik, ya baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sekalian. Bisa meninggalkan Zoom pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.